Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa MSN Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang Pancasila dan keberagaman. Hadir di tengah-tengah kita yang pertama adalah Bapak Romo Markus Hadi Hermawan, CM. Selamat malam Romo. Selamat malam, Pak. Ya. Selamat malam pemirsa. Ya. Yang kedua adalah Bapak Masrukin, Koordinator Gusian Kabupaten Blitar. Selamat malam Pak Masrukin. Selamat malam Pak Kiai. Ya. Romo Markus Hadi Hermawan ini adalah pembina seminari menengah di Garum di Kabupaten Blitar. Kemudian beliau aktif di dalam Gus Durian di Kabupaten Blitar. Dan tentu ini Pak Masrukin yang kita semua sudah mengenal, dia tokoh Gus Durian di Kabupaten Blitar dan sangat aktif di dalam menjaga keberagaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Blitar kota kabupaten ini mempunyai penduduk yang plural dari sisi keyakinan dan keagamaan, dan tentu ini harus kita jaga supaya keberagaman ini menjadi perekat sekaligus menjadi kekuatan kita di dalam membangun kota dan Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini saya akan diskusi dengan beliau berdua bagaimana menjaga keberagaman ini sehingga hubungan antar agama, antar umat beragama ini menjadi lebih baik, dan tentu ini yang kita harapkan di dalam hidup yang plural ini. Saya ke Romo Markus dulu, ya, Romo Markus Hermawan, Romo Markus Rudi Hermawan. Romo, bagaimana konsep keberagaman menurut Romo sehingga kehidupan yang serba plural ini justru menjadi rahmat bagi kita semuanya? Monggo Romo. Iya, terima kasih Pak Kiai. Kalau saya melihatnya gini, misalnya saya dengan Mas Rukin, Ya, kami punya banyak kesamaan. ya, Paling nggak sama-sama manusia, ya, sama-sama laki-laki, ya, sama-sama Jawa. Mas Iya. Rukin Jawa kan? ya. Asli Jawa, saya juga asli Jawa. Ya, Indonesia juga. ya, Kita punya tempat yang sama, Kabupaten Blitar. Kita terikat oleh kehidupan bersama di dalam kabupaten. ya, Nah, ada begitu banyak hal yang sama. Perbedaan kami, agama jelas, Mas Rukin Islam, saya Katolik. ya, Perbedaan lain, Mas Rukin berkeluarga, saya sebagai Romo tidak berkeluarga. ya, Ada beberapa perbedaan, tapi bersama juga banyak. ya, Nah, kalau kita misalnya membaca Francis Fukuyama, Identitas, atau Amartya Sen, Kekerasan dan Identitas, dua tokoh ini mengajak kita untuk melihat pada hal-hal lain yang justru lebih menunjukkan kesamaan, ya, bahwa kita punya banyak identitas, setiap dari kita punya banyak identitas yang bisa jadi dengan tetangga, dengan orang di sebelah saya, dia masukin ada beberapa identitas yang berbeda, tapi ada banyak juga identitas yang bersama, ya, yang sama praktis. ya, Maka penekanan kesamaan itu justru penting, penekanan bahwa kita punya identitas lain yang justru perlu kita angkat, perlu kita junjung, dan di situ kita bisa bekerja sama. ya. Artinya perbedaan soal keyakinan itu tidak menghalangi untuk bekerja sama dalam hal persamaan, begitu kira-kira begitu ya. Betul. Ya, Apalagi kita hidup bersama. ya. Sama-sama warga kabupaten kira-kira begitu. Ya. Sama-sama warga kabupaten, kita punya budaya yang kurang lebih sama, Oke. Jawa dan sebagainya. Ya, saya akan berpindah kepada Mas Rukin ya, dari Gus Durian Kabupaten Blitar. Pertanyaan sama Mas Rukin, bagaimana konsep keberagaman menurut jenengan? Ya, soalnya Pak Mas Rukin ini bisa dikatakan kaum mayoritas kan gitu kan. Ini bagaimana kemudian kaum mayoritas ini bisa berkomunikasi dengan kaum minoritas?
masalahnya di Kabupaten Blitar, Kota Blitar ini Islam mayoritas, kemudian mungkin kelompok agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha itu kan bisa dikatakan mereka kelompok yang minoritas. Bagaimana cara pandang Pak Masrukin terhadap konsep keberagaman di Kabupaten Blitar maupun di kota? Ya, dalam konteks keberagaman terutama di Kabupaten Blitar, kami terutama saya dan keluarga itu memposisikan diri yang menjadi ruh kita, yaitu memahami keberagaman, yaitu kemanusiaan. Jadi setiap orang, setiap manusia itu adalah punya posisi sama dalam konteks ini, menjaga ketentraman, menjaga kedamaian, dan tentunya adalah sebuah persamaan di dalam warga negara. Nah, bagi saya, terutama bagi Gus Durian, memang misi kita itu adalah bagaimana membumikan kemanusiaan ini, membumikan persamaan antar manusia, terlepas itu perbedaan agama atau apapun, itu tidak menjadi penghalang dalam hal beraktivitas terutama, dan juga bekerja sama dalam berbagai hal. Agama ataupun keyakinan itu tidak membatasi aktivitas kita untuk berdamai dalam kemanusiaan. Di momen, saya kira ini sangat menarik Pak Kiai untuk hari ini, yaitu masih dalam momentum hari lahir Pancasila. Bagaimana kita juga memahami itu adalah sebagai sebuah kontrak sosial dalam menghapus semua perbedaan, dalam mengeliminasi adanya minoritas ataupun mayoritas. Di situ adalah satu titik pertemuan yang namanya Indonesia di dalam konteks Pancasila itu. Saya kira itu. Ya, ini menarik Bapak ya. Pak Masrukin mengatakan bahwa sudahlah, konsep minoritas mayoritas kita hilangkan gitu. Tapi faktanya di lapangan kan tidak bisa gitu kan. Mungkin kaum elitis beragama itu bisa, seperti Romo, Pak Masrukin, ya kita semua yang terpelajar lah kira-kira begitu kan. Tetapi masyarakat kan tidak bisa menghilangkan bahwa ini minoritas, ini mayoritas. Kemudian bagaimana cara pandang Romo misalnya, mungkin secara kuantitas ini tidak sebanyak umat Islam misalnya begitu kan. Ini bagaimana cara pandang Romo di dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah kemudian kiat-kiat yang dilakukan sehingga keberagaman di Kabupaten Blitar, Kota Blitar ini bisa dengan baik? Gimana Romo konsepnya? Kira-kira apa cara pandangnya supaya keberagaman ini terjaga dengan baik gitu kan? Iya, betul. Iya, ini memang fakta bahwa kita ada minoritas, ada mayoritas. Dari sisi agama saya minoritas. Tapi sebagai orang Jawa di pulau ini saya mayoritas. Mayoritas. Sebagai orang Indonesia di negeri ini dibandingkan dengan orang asing yang tinggal di sini, saya mayoritas. Jadi tinggal kacamatanya ditempatkan di mana, atau mau pakai kacamata yang mana. Nah, ini soal kacamata ini yang penting. Di sisi lain, sebenarnya kan kehidupan bersama itu bukan hal yang aneh dalam hidup sehari-hari. Di bawah kebanyakan yang juga merasa alami ketika saya masih kecil, nggak ada masalah itu, nggak ada soal mayoritas minoritas, yang ada lebih ke soal suku malah, bukan agama. Nah, maka kalau kami, terutama saya Pak Kiai, saya pikir justru yang paling penting adalah meletakkan kembali, memposisikan kacamata ini, bahwa kita, ya benar, kita berbeda, tapi dalam banyak hal lain punya banyak kesamaan. Kita punya banyak kesamaan, dan sebenarnya dengan kesamaan ini nggak ada masalah kita. Sama-sama butuh beras, sama-sama butuh sekolah. Seperti itu, kita punya kebutuhan yang sama yang harus kita perjuangkan bersama. Nah, mungkin ini apa yang kita butuhkan bersama, apa yang bisa kita perjuangkan bersama dalam kerangka pertumbuhan kita sebagai pribadi maupun sebagai
satu komunitas lah, Iya. komunitas kampung, komunitas desa, Ya. itu mungkin lebih bisa mengangkat ini. Ini saya kira penting Romo untuk kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat umum gitu kan. Betul. Jangan sampai kemudian perbedaan keyakinan, kemudian perbedaan agama itu justru membuat kita menjadi terpecah belah. Ya, Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita negara Pancasila, menjunjung persatuan, menjunjung keragaman kan gitu kan. Itu sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya yakin bahwa di masing-masing agama mengakui itu semuanya. Mungkin di dalam tataran konsep teologinya mungkin berbeda, tetapi pada pokoknya itu meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang itu diakui oleh semua agama kan. Kira-kira begitu kan Romo. betul. Ya. Pak Mas Lukin, saya akan kembali ke jenengan. Apa kira-kira kiat Gus Durian di Kabupaten Blitar di dalam menjaga konsep keragaman ini? Kebetulan ini kan tadi jenengan mengatakan tepat tanggal 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila. Dan Pancasila ini saya kira merupakan perekat yang luar biasa. Jadi semakin orang itu memahami Pancasila, semakin orang itu menghayati Pancasila, semakin dia mengakui akan adanya keragaman kan gitu. Bagaimana Pak Mas Lukin konsep Gus Durian ini sehingga nanti keragaman yang ada di Kabupaten Blitar, di Kota Blitar maupun di Indonesia pada umumnya bisa terjaga dengan baik. Ya. Menjaga marwah keragaman Ya. dalam arti membangun persamaan ke setiap manusia dalam hal ini adalah sesama warga negara itu menjadi hal yang sangat penting. Kita akan melakukan sosialisasi ataupun bahasa lain kampanye komunitas kita bahwa kita tidak perlu mencari perbedaan yang itu sedikit. Yang perlu kita cari sebenarnya persamaan yang lebih banyak itu yang menjadi poin penting bagi kita dalam membangun kebersamaan, dalam membangun stabilitas di masyarakat kita supaya tidak terjadi hal-hal yang itu memungkinkan adanya dominasi mayoritas terhadap minoritas misalkan itu. Nah, Gus Durian Kabupaten Blitar dalam hal menjaga terutama keragaman ini dalam konteks umat beragama, kita melakukan banyak hal bekerja sama dengan agama lain atau teman-teman dari komunitas agama lain. Misalkan kita di tahun 2019 kemarin kita sudah melakukan bahasanya ziarah tempat ibadah. Ya. Jadi kita bersama-sama teman-teman Gus Durian, rombongan bersama, di situ ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Itu kita mengunjungi tempat ibadah di wilayah Kabupaten Blitar, terutama ada 6 tempat ibadah. Dari ada di wihara, di pura, kemudian di gereja, itu kita datang sana, kemudian kita bangun bersamaan dengan komunitas yang ada di penganut di wilayah-wilayah tersebut, di tempat ibadah-ibadah tersebut. Nah, ini sebagai media, ini bagi kami itu mengenalkan kepada teman-teman semua, terutama di kelompok Gus Durian maupun kelompok muda agama lain, bahwa kita tidak perlu risih untuk masuk ke tempat ibadah agama lain. Kita sejak SMP, sejak SD itu kita sebenarnya sudah dikenalkan oleh sekolah untuk misalkan kita melakukan study tour ke tempat ibadah lain. Nah, memang isu-isu akhir ini kaitan dengan masuk tempat ibadah menjadi tidak ramah, menjadi dianggap suatu yang haram bagi sebagian kelompok. Bagi saya itu menafikan sebenarnya di pendidikan kita. Kita setiap tahun itu ketika masih ingat di SMP
SMA gitu kita ke Candi Borobudur. Iya. Nah, bagaimana mungkin di tempat Candi Borobudur itu boleh, namun di gereja kok tidak boleh? Iya. Itu hal sederhana. Padahal itu sama-sama tempat ibadahnya itu ya. Sama-sama tempat ibadah. Iya. Ini yang paling sederhana saja saya melihat kita sampaikan kepada teman-teman. Di gereja ini juga sama, artinya ini ada tempat ibadah sama dengan Candi Borobudur. Kalau ke Candi Borobudur kita harus punya etika, terutama ini adalah menyangkut tempat suci. Iya. Nah, di gereja, di pura, di wira, di kelenteng itu juga sama. Iya. Itu harus kita juga sama ketika masuk masjid harus iya, harus bersuci dan macam-macam gitu etika ya. tertentu yang harus kita ikuti di sana. Itu. Selain itu kita melakukan bersama gerakan kemanusiaan. Ya. Jadi pada awal COVID kemarin kita bersama-sama dengan paroki Santa Maria kita bagi-bagi operasi pasar. Operasi pasar alat ya. alat perlindungan Masker. diri, APD, ke masker, kemudian obat-obatan ke masyarakat umum. Kita bersama-sama. Nah, di situ yang muncul adalah kita ini sama dalam hal kemanusiaan. Kita bersama-sama dalam hal ini kena dampak COVID. Dampak COVID itu tidak hanya melanda umat Islam ataupun umat Katolik semata, namun adalah semuanya. Semuanya kena. Semua kena, semua warga kena. Iya. Tidak ada yang sakti di sini. Iya. Semua kita menjadi tidak sakti. Tidak ada yang Gara-gara COVID ini kan hilang semua ini. Iya, nggak ada kesaktian di situ. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Baiklah Pak Masukin ya. Kita kembali ke Romo. Gimana Romo? Kiat-kiat yang dilakukan untuk menjaga keberagaman ini. Misalnya saya yakin di semua kelompok agama itu pasti ada yang mungkin belum memahami Ya. bagaimana konsep keberagaman ini harus dilaksanakan di negara Pancasila ini kan itu kan. Bagaimana untuk agar keberagaman ini terjaga di kalangan Katolik misalnya Romo. Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Romo sehingga kita sebagai umat Islam, Romo sebagai umat Katolik ya, mungkin teman-teman kita yang dari Hindu, Buddha, dari Protestan ini nyaman gitu kan. Walaupun kita berbeda, tetapi dalam banyak hal kita memiliki kesamaan. Mungkin dari sisi teologi kita berbeda, agama jelas. Kan tadi sudah sampaikan kita sama-sama Jawanya, sama-sama makan berasnya, kira-kira begitu kan. Bagaimana kemudian ini agar terjaga terus Romo? Karena sekali lagi bahwa masalah agama ini adalah masalah sangat sensitif kan itu kan. Begitu ini dipicu untuk kepentingan kelompok tertentu atau politik tertentu, ini mudah sekali ya. Gimana Romo konsepnya itu sehingga keberagaman ini betul-betul terjaga di masyarakat kita? Dulu waktu masih di Surabaya, Iya. saya bekerja di bidang sosial, Iya. menangani anak-anak jalanan, Iya. anak pinggiran, Iya. lalu buruh, Iya. juga bencana-bencana alam. Iya. Sorry. Nah, di kalangan buruh dan anak-anak saya dipanggil Romo. Iya. Mereka tahu saya Romo. Iya. Lalu ketika misalnya ada kelompok lain yang melihat lalu mengatakan, wah ini kristenisasi ini. Oh iya. Nah, yang langsung melawan itu adalah justru anak-anak. Oh gitu ya. Iya. Melawan lalu juga orang tua anak-anak yang Iya, iya. yang kami dampingi. Mereka mengatakan enggak, Pastor Romo Wawan nggak pernah ngajarkan tentang itu. Romo Wawan hanya nemeni anak-anak belajar, nemeni anak-anak di jalanan. Nggak pernah ada itu. Juga ketika saya bersama teman-teman mendampingi misalnya Iya. kasus dulu penggusuran di Jagir, Iya. atau beberapa teman dari kelompok korban Napindo. Iya. Persoalan agama nggak pernah muncul. Iya. Ya awal-awal mungkin iya, Iya. tetapi ketika mereka melihat bahwa kami bersama mereka merasakan hal yang kurang lebih sama dengan mereka, duduk bersama mereka, itu kecurigaan itu hilang. Iya. Iya. Maka yang saya yakini adalah kehidupan bersama itu Iya. penting. Iya.
ketika dalam kehidupan bersama keterlibatan di RT, orang Katolik terlibat di RT, Iya. itu hal yang sangat luar biasa Iya. penting. Iya. Karena di situ mereka hadir bukan hanya sebagai orang Katolik, tetapi sebagai warga RT. Iya. Itu kan lingkup kebangsaan yang paling kecil. Iya. Di lingkup nasionalisme, bahkan bidang politik yang paling kecil adalah RT. Iya. Nah, keterlibatan di situ, ikut rapat RT, ikut Iya. gotong royong, bersihin jalan, bersihin Iya. got dan sebagainya. Iya. Itu hal yang sangat penting. Artinya komunikasi itu tidak harus dibangun secara formal, Romo ya. Betul, Dengan komunikasi non formal, betul. diskusi dengan tetangga, berbaik dengan siapapun itu justru akan terbangun itu. Betul, dan Iya. itu konteksnya adalah hidup sehari-hari. Iya. Hidup Iya. bertetangga itu. Iya. Ngobrol tentang sampai mau kok mulai bengi ngebel. Nah, seperti itu hal-hal yang sangat Iya. Sapaan-sapaan sapaan-sapaan ringan. ringan sebagai manusia. Kita manusia makhluk sosial dan ini Iya. semua manusia Iya. apapun agamanya. Iya. Nah, ini yang bisa mendorong itu. Itu pertama. Lalu kedua, selain kehidupan bersama juga ini dalam beberapa peristiwa bencana alam ketika Iya. saya dan teman-teman terlibat di situ, kami justru merasakan bahwa ketika mereka tahu kami Katolik, mereka Iya. tetap menerima kami. Oh itu ya. Iya. Sehingga ketika lalu kami misalnya mengajak teman-teman yang Katolik, paroki misalnya, Iya. paroki umat gereja terlibat di situ, langsung berkontak dengan mereka yang menjadi korban bencana, Iya. mereka terdampak oleh bencana. Itu lalu membantu mereka untuk maaf, mau Cino yo, kok ngono ya, menungso. Iya. Bayangan seperti ini. Iya. Iya. Hal yang mungkin gak pernah mereka bayangkan. Iya. Nah, tapi itu lalu terwujud dalam ada di depan mata, ngobrol bareng, kerja Iya. bareng, Iya. bagi beras, bagi bantuan dan Iya. sebagainya. Bahkan lalu ikut ngobrol ketika masuk ke camp-camp lalu Iya. ikut bantu dan sebagainya. Iya. Nah, ini jadi kalau boleh saya ringkas, keberagaman akan sangat ditunjang, didukung dan diperkuat oleh sisi manusiawi kita. Iya. Iya. Dan saya yakin di semua agama, di semua Iya. kitab suci, Iya. apapun yang dikatakan Allah tentang manusia itu intinya adalah cinta kasih. Iya. Maka cinta kasih. Seorang filsuf Romo Triarkaro yang namanya lalu diabadikan menjadi nama Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara di Iya. Jakarta pernah mengatakan ketika meringkas kajian tentang Pancasila, beliau mengatakan adaku adalah ada cinta kasih. Iya. Artinya keberadaan sebagai manusia itu karena aku dicintai oleh orang lain, Iya. dan karena aku dicintai maka aku pun mencintai orang lain. Iya. Itu yang sisi manusiawi Iya. yang mau saya tekankan di sini. Ya, artinya ada sebuah adagium yang sering kita kenal, Romo ya. Tak kenal maka tak sayang, Betul. kira begitu ya. Betul. Sehingga kalau kita saling mengenal di antara komunitas yang ada, misalnya orang Islam mengenal dengan orang Katolik dengan baik, orang Islam mengenal orang Protestan dengan baik, sebaliknya juga begitu. Orang Hindu juga mengenal orang Islam. Paling tidak dimulai hal yang sederhana, kan gitu kan. Iya. Ini menurut saya kok nanti justru dengan hal-hal yang sederhana ini, keragaman ini secara kultural akan terbangun, Betul. kedamaian akan terbangun, dan ini yang sangat kokoh, gitu kan. Ini akan menimbulkan kedamaian yang kokoh. Karena apa? Masing-masing saling memahami, kan itu kan, antara satu umat dengan umat yang lain. Gitu kan. Ini saya kira kita sudah punya konsep yang sama ini ya, Iya, betul. bagaimana membangun keragaman menjadi kekuatan, kan gitu kan. Pak Rukin, kalau kita melihat sila persatuan Indonesia ini kan sila yang sangat kita pegang teguh ya di dalam era kebinekaan, kan gitu kan. Jadi kalau kita melihat bunyi Pancasila yang dikatakan persatuan Indonesia, dan ini sangat diagung-agungkan, sangat didengungkan oleh Bung Karno pada saat itu. Karena apa? Karena beliau-beliau ini, para pendiri bangsa ini sadar bahwa
negara kita ini kan negara yang beragam dari sisi apapun, agama beragam, suku beragam, budaya beragam, bahasa beragam kan gitu kan. Bagaimana Pak Rukin kemudian sila ketiga dari Persatuan Indonesia ini kita ramut, kita jaga sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kiat-kiatnya? Ya, menurut saya konsep Persatuan Indonesia itu memang satu hal, Pancasila memang dirumuskan oleh founding father negeri kita. Ya. Nah, dalam konteks lokal di Blitar atau sejauh kami melakukan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan menjaga persatuan, yang pertama yang harus kita sadarkan, yang harus kita sadari bahwa keragaman itu adalah keniscayaan. Ya. Perbedaan itu adalah satu hal yang pasti. Ya. Artinya itu adalah anugerah Tuhan bahwa setiap orang, setiap individu itu pasti mempunyai sebuah perbedaan. Ya. Jadi konsep kemanusiaan dalam hal ini dalam tanda kutip manusia itu adalah pada dasarnya adalah berbeda. Nah, bagaimana membangun dari setiap individu-individu itu menyadari keperbedaan dalam mewujudkan sebuah semangat besar, yaitu menjaga perdamaian. Dalam hal ini yang harus dilakukan yaitu menjaga persatuan di seluruh masyarakat, terutama di bagi kami di wilayah Kabupaten Blitar. Keragaman dalam hal apapun, baik itu budaya, kemudian agama, kemudian suku yang di Blitar kan juga berbagai banyak sekali banyak ya. sekali suku. Ya. Nah, kita berharap kita tidak usah mencari sebuah perbedaan. Selama semangat kita untuk menjaga persatuan itu sama, semangat dari masyarakat itu untuk perdamaian itu sama, kita adalah sama-sama warga negara, kita sama-sama manusia, kita harus saling bergandeng tangan tetap menjaga persatuan itu. Saya kira itu. Ya, menarik ya. Jadi kalau kita melihat sila kedua misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini berarti sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi cara gampangane ngono, yo napa nguwong nek uwong. Nah, gitu kan kira bahasa Jawa itu. Gimana nguwong nek uwong. Walaupun itu berbeda, betul itu kan. Jadi bagaimana Romo, pandangan Romo terhadap sila kedua ini ya? Ada istilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memberikan penghormatan kepada orang lain, tidak melihat dari sisi yang berbeda, tapi dari sisi yang sama, kan gitu kan. Walaupun orang itu berbeda agama, ketika mereka butuh pertolongan ya harus kita tolong. Orang yang berbeda keyakinan, kita juga harus sopan kepada mereka. Itu kan, jangan sampai kemudian kalau sesama agamanya kita sopan, kalau tidak sama agama kita kalau sesama agama kita sopan, kalau tidak beda agama kita cuek. Itu kan sebenarnya kan ini berlawanan dengan sila yang kedua ini, Romo. Bagaimana kemudian kiat-kiat kita agar sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab ini bisa kita terapkan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Romo. Ya. Kalau membaca lagi yang dikatakan oleh Presiden Soekarno dulu pada awal tanggal 1 Juni, urutan Pancasila yang beliau sampaikan pada waktu itu kan masih agak berbeda dengan yang sekarang. Iya. Yang pertama adalah soal nasionalisme. Iya. Lebih pada sisi nasionalisme dalam arti kebangsaan. Iya. Pada zaman itu negara kita belum menjadi sebuah negara. Iya. Masih proses menjadi negara gitu. Masih proses. Sehingga pemikiran bahwa kita perlu ada satu negara dan satu bangsa itu masih kuat mendominasi. Iya. Tetapi bangsa yang dipikirkan oleh Soekarno ini memang bukan suku-suku bangsa yang ada, tetapi bagaimana suku-suku bangsa itu menjadi satu bangsa. Iya. Dan kehadiran bangsa yang akan menggunakan Pancasila sebagai dasarnya ini adalah bangsa yang hadir karena ada bangsa-bangsa yang lain. Iya.
Jadi bukan bangsa yang sovinis. Dulu kan sovinisme cukup kuat pada zaman itu. Jepang yang memaklumkan dirinya sebagai saudara tua atau Nazi Jerman. Hal seperti itu masih sangat kuat. Nah, Presiden Soekarno mengajak kita berpikir bahwa kehadiran bangsa ini tidak bisa lepas dari bangsa-bangsa lain. Sehingga kehadiran bangsa ini juga nanti harus bisa berkontribusi pada kehadiran bangsa-bangsa lain. Dan dalam hal ini Soekarno sangat kuat sehingga dia membuat gerakan non-blok dan sebagainya waktu itu kan. Nah, bangsa yang seperti ini hanya bisa menjadi seperti ini kalau didasari oleh sifat kemanusiaan yang sangat yang lebih kebangsaan. Jadi itu yang dia sebut dengan internasionalisme waktu itu. Artinya adalah kemanusiaan yang melampaui batas bangsa-bangsa. Dan tujuannya juga sama. Dengan kemanusiaan ini kita berjuang agar manusia lain juga bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan. Itu lalu dia bahas di bagian tentang yang kesejahteraan bersama, kesejahteraan sosial. Maka membaca dari yang dikatakan oleh presiden pertama kita waktu itu, kemanusiaan yang adil beradab adalah keyakinan kita bahwa manusia itu, kita semua adalah manusia, dan setiap manusia itu harus bebas dari segala penderitaan apapun itu, kemiskinan, kebodohan, bencana dan sebagainya. Nah, dan ini merupakan perjuangan bersama, bukan perjuangan orang per orang. Bukan perjuangan satu agama tertentu itu ya. Betul, bukan perjuangan kelompok. Tapi kalau kita mengatakan kita bangsa Indonesia, maka bagaimana kita sebagai suatu bangsa ini berjuang bersama agar, kalau dalam bahasa Soekarno, supaya negara kita ini juga dipandang, dihargai oleh negara lain karena kita berjuang bersama membangun bangsa ini. Membangun manusia-manusia, artinya membangun bangsa kan membangun manusia-manusianya. Nah, ini menjadi PR yang luar biasa sebenarnya bagi kita, yang jauh lebih penting daripada kita bicara tentang agama jenengan, agama aku, dan seperti itu. Ada hal yang jauh lebih besar. Nah, ini lalu nanti dikuatkan oleh kepercayaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya bahwa bagaimana keragaman ini bisa menjunjung keadilan, keberadaban manusia, sehingga kita tidak lagi memandang agamamu apa, agama saya apa, tetapi tujuan di dalam berbangsa dan bernegara adalah memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai kemudian orang berbeda agama itu menyebabkan permusuhan, menyebabkan tidak toleran. Ya memang oleh Tuhan kita disebutkan berbeda kan, begitu kan. Ya kalau sudah berbeda ya sudah, yang berbeda itu tidak usah disamakan, yang sama saja itu kita samakan, tidak usah dibeda-bedakan kan, begitu kan. Saya kembali kepada Pak Mas Lukin ya. Ini kalau kita melihat pada sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bagaimana Pak Mas Lukin implementasinya di dalam kehidupan yang beragam ini? Ini Pak Mas Lukin sebagai mantan anggota KPU ya. Ini mantan anggota KPU ini. Konsep kerakyatan itu sebenarnya kan memang menurut saya itu bagian dari tata negara. Artinya bahwa di situ sebenarnya yang muncul, yang poin penting itu adalah hak dasarnya setiap orang itu punya hak politik. Setiap orang di situ punya hak untuk menyampaikan pendapat. Setiap orang di situ punya hak dasar, yaitu hak sipil. Nah, dari sila itu dalam konteks sistem ketatanegaraan itu adalah munculnya adanya musyawarah yang itu diturunkan itu dalam bentuk sebuah keterwakilan. Nah, perwakilan yang selama ini terjadi, perwakilan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh bangsa kita,
Kalau itu baik, saya kira baik. Namun masih perlu sebenarnya itu ada perbaikan-perbaikan yang harus diisi di beberapa titik. Keterwakilan dalam hal ini, keterwakilan warga negara, bagaimana yang kita tahu itu adalah misalkan dari suara rakyat itu vote itu menjadi anggota DPR di tingkat kabupaten, kemudian DPRD provinsi dan RI. Nah, ataupun di sisi lain itu adalah bentuk turunan demokrasi yang paling dasar, yaitu adanya pemilihan secara langsung dari pemilihan bupati, kemudian gubernur dan seterusnya itu. Nah, hari ini memang problem mendasar, problem yang terjadi di masyarakat yang sangat kelihatan namun tidak kelihatan oleh penyelenggara. Yaitu adanya money politik. Ya. Money politik itu satu hal yang nyata, namun tidak tampak. Artinya jarang. Seperti itu ya. Nah, kan jarang yang kena juga. Ya. Sebagai ini sebenarnya semangatnya itu sudah sangat luar biasa. Ya. Semangat dari pemerintah, semangat dari penyelenggara bagaimana itu menanggulangi adanya money politik misalkan, itu sudah sangat luar biasa dengan adanya kampanye-kampanye ataupun bentuk pengawasan-pengawasan di masyarakat. Namun satu hal lagi yang juga perlu digarisbawahi bahwa persoalan money politik itu tidak hanya satu arah, tidak hanya persoalan masyarakat kemudian ada yang memberi dan ada yang menerima. Menurut saya itu memang ada satu ikatan besar bagaimana seorang wakil kita itu ada pemahaman sederhana ketika seseorang itu terpilih, bagaimana dia ketika awal itu dia harus mengeluarkan sesuatu untuk masyarakat, dia akan lebih memposisikan diri bagaimana dia menjadi bagaimana dia juga akan mendapat sebagaimana apa yang telah dia berikan. Ya, nah itu bahasa balik modal. Kita miris sebenarnya problem itu. Kita tahu beberapa waktu kemarin kita itu kan melihat seorang tokoh, seorang pemimpin yang itu di branding sangat suci gitu dalam tanda kutip di sini. Kemudian dalam beberapa bulan akhir ini juga kena OTT KPK, hanya itu juga persoalan hal yang sifatnya suap menyuap atau persoalan kalau bahasa teman-teman itu bagaimana mungkin sebuah identitas yang dianggap suci kemudian jabatan yang begitu luar biasa hanya kesandung perkara recehan itu dalam tanda kutip. Nah, ini problem sebenarnya, problem yang bagi calon wakil rakyat yang mungkin itu juga menjadi menjadi momok tersendiri atau menjadi kekhawatiran tersendiri. Dia akan mempersiapkan ketika sudah jadi 5 tahun ke depan, dia juga harus mempersiapkan amunisi untuk menuju itu. Nah, di masyarakat itu juga sebuah pemahaman bagaimana saya memilih ini karena ada faktor ketidaktahuan, ada faktor dia di sana itu juga sama seperti kita mencari makan. Nah, itu juga problem tersendiri. Itu butuh penyadaran atau butuh membangun kesadaran politik biasanya itu di masyarakat. Nah, problem di sila keempat itu yang mendasar kaitan hak politik, kaitan dengan demokrasi, itu saya kira itu bagi kalangan masyarakat itu ada problem mindset
yang itu Iya. berkaitan seorang wakil rakyat itu juga butuh bahasa kasarnya itu mereka itu juga butuh mereka butuh duit. Mereka jadi itu sebenarnya kita mendorong yang jadi itu supaya dia itu menjadi kaya. Iya. Bahasa kasarnya seperti itu. Nah, dan sangat wajar bagi warga, bagi saya itu untuk mendapatkan sesuatu karena saya juga sudah melakukan walaupun satu suara ya kan, saya sudah membantu dia untuk menjadi kaya. Yeah. Nah, itu satu hal yang umum dan sangat terjadi. Dan satu hal bahwa itu sebenarnya juga tidak benar, artinya itu salah. Yang pasti bahwa masyarakat itu sebenarnya yang wajib kita lakukan pendidikan politiknya adalah bagaimana seorang memilih pemimpin itu sesuai dengan visi misinya ataupun yang lain-lain. Problem lagi menurut saya itu adalah di problem antara wakil rakyat dan juga problem di partai politik. Bagaimana mungkin juga seorang wakil rakyat dia menerima masukan dari semua masyarakat, kemudian di partainya punya konsep yang berbeda dari kemauan masyarakat, dia tidak akan berani melakukan pembedaan sikap. Dalam konteks hal ini mereka akan selalu mengikuti arahan partai politik. Taruhlah hal sederhana, kita isu-isu kemarin kaitan revisi Undang-Undang KPK. Masyarakat banyak begitu luar biasa itu menghendaki tidak ada revisi Undang-Undang KPK. Tapi partai yang kemarin ataupun yang wakil-wakil kita itu yang menyuarakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu harus dilakukan oleh sebuah partai politik, namun dari sisi wakil-wakilnya atau dari masyarakat itu menyampaikan tidak perlu ada revisi, tidak banyak yang bersuara. Mereka lebih mengikuti arahan dari partai politik. Artinya partai politik itu lebih menentukan sebenarnya bagaimana keterwakilan ini dari voter, dari pemilih itu ke wakilnya itu akan di-sharing lagi ke partai politik. Baru itu ada sebuah produk baru dalam konteks keterwakilan kita. Nah, itu mungkin yang perlu ditata itu pola relasi seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat berkaitan dengan suara-suara yang diwakilinya dengan partai politik. Nah, itu yang saya kira itu perlu ada rumusan baru yang perlu ditegaskan. Gitu. Artinya di dalam konteks keberagaman ini di dalam proses demokrasi ini tidak patut kiranya menjual isu-isu agama di dalam proses demokrasi gitu kira. Kalau dalam konteks itu betul bahwa memang tidak pantas, tidak etis juga adanya konteks. Kalau ditarik dalam konteks yang lebih tren lagi kaitannya dengan demokrasi dengan agama, bagaimana memilih pemimpin hanya berdasarkan agama. Kalau ditarik di situ memang karena ini adalah negara Indonesia bukan negara agama. Oke. Romo, kalau kita melihat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya sila ini memberi kesempatan bagi kita semuanya bahwa negara ini harus adil, harus hadir di dalam konteks menyejahterakan warganya kan. Tidak lagi melihat mereka agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, kan gitu kan. Bagaimana pandangan Romo terhadap sila kelima ini di dalam proses mensejahterakan masyarakat? Gimana Romo? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, ini berkaitan dengan yang tujuan kemerdekaan kita dalam yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tujuan antara lain adalah menyejahterakan kehidupan rakyat, menciptakan kesejahteraan umum,
kehidupan, menciptakan, membangun kesejahteraan umum, menciptakan kehidupan yang selalu lupa. Tapi salah satunya adalah tujuan dari negara adalah membangun kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini bukan berarti semua orang harus bukan dalam arti sejahtera secara fisik. Dikatakan ada kesejahteraan umum misalnya kalau semua warga negara punya mobil 2 misalnya, bukan itu. Tetapi ketersediaan segala hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang butuh. Makan jelas semua orang butuh. Pendidikan semua orang butuh. Semua orang butuh sehat. Semua orang memerlukan kesempatan, dia makhluk sosial, kesempatan untuk bisa bersosialisasi, membangun kemampuan dalam berrelasi dengan orang lain. Semua orang butuh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan membangun relasi dengan yang maha tinggi. Seperti itu. Ini bagian dari kesejahteraan umum. Ini harus dibuat. Para pendiri negara kita cukup sadar bahwa salah satu tujuan negara adalah membangun hal seperti itu. Lepas dari soal agama, yang dipandang adalah bahwa itu warga negara. Maka saya melihat keadilan sosial dari sisi itu. Maka sering saya misal zaman dulu ada pembedaan bantuan pemerintah, perhatian pemerintah pada antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Terutama sekolah swasta yang minim. Nah, yang saya pikirkan memangnya yang sekolah di sekolah itu bukan warga negara ya. Kalau anak-anak dibiarkan bodoh, bukan kan negara sendiri yang rugi. Betul. Kita kehilangan generasi sekian banyak yang seperti itu. Seperti ini. Jadi pandangan bahwa negara ini harus melayani, harus meladeni seluruh warganya, siapapun mereka. Maka yang dilakukan oleh Jokowi misal di Papua misalnya, dengan membangun jalan, ini hal yang luar biasa. Ini bentuk perhatian kehadiran negara pada warganya dalam bentuk itu. Memang itu hanya salah satu hal kecil mungkin, jalan tol dan harga minyak yang sama di SPBU misalnya. Tapi perlu diikuti oleh banyak hal lain. Dan yang paling penting adalah perubahan di sikap kita bahwa yang di ujung sana itu adalah saudaraku. Mereka warga negara juga. Jadi kacamata yang harus ditanamkan pada kita, pada anak-anak kita adalah aku warga negara, konco-koncoku warga negara, yang lain semua adalah warga negara. Dan kalau aku bekerja untuk membangun negara ini, berarti aku bekerja membangun sesama warga negara yang dimanapun. Nah, ini keadilan sosial. Jika sampai ada warga negara yang masih kesulitan untuk mengikuti mendapatkan pendidikan yang dasar, terjadi ketidakadilan. Jika ada warga negara yang masih kelaparan, terjadi ketidakadilan. Nah, ini PR kita. Dan justru karena kepercayaan kita pada Allah yang Maha Esa yang menciptakan kita semua, maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita adalah PR kita berdasarkan kepercayaan itu. Justru kepercayaan itu memberi kita PR iki lho. Iki menungso sing tak ciptakne. Saiki koyo ngono. Maksudnya harus menengahi. Nah, saya kira mungkin Allah Gusti Allah bicara seperti itu. Pada saya membayangkan itu. Tapi saya rasa juga kepada semua orang, semua warga negara, bagaimana agama, kepercayaan itu justru mendorong kita untuk perhatian pada sesama ciptaan Allah yang mengalami kesulitan. Baik Romo ya, ini menarik sekali ya. Jadi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, bahwa keadilan ini harus mencakup seluruh masyarakat dari berbagai sisi. Tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, kan itu kan. Artinya mereka punya hak yang sama, kan itu kan. Maka tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk mempunyai cara pandang yang sama, bahwa semua warga negara punya hak yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin tetangga kita yang
agama berbeda punya hak yang sama dengan kita, Iya, betul. gitu kan? Mungkin ada tetangga kita yang secara etnis suku berbeda punya hak yang sama dengan kita. Betul. Ini harus kita jaga. Betul. Baik ya, terima kasih kehadiran Pak Mas Ruhin dari Gugus Durian Kabupaten Blitar dan Romo Markus Hadi Hermawan dari Pembina Seminari Menengah Garum Blitar. Terima kasih kehadirannya. Kita telah Sama-sama. berbincang, berdiskusi tentang Pancasila dan keragaman, dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya di dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama. Mengingat sekali lagi bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara yang plural dari banyak sisi, gitu kan? Tidak hanya agama, suku, bahasa, kemudian adat istiadat, kebiasaan, bahkan mungkin kita yang seagama saja karena berbeda suku juga mempunyai banyak tradisi yang berbeda kan, gitu kan? Ya, agamanya sama, tetapi sukunya berbeda. Agamanya berbeda, sukunya sama, nah gitu kan. Ini saya kira ini harus kita jaga. Dan tentu Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Ini adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling mencemooh, tetapi saling mengenal. Sehingga dengan kenal inilah kemudian kita menjadi bangsa yang kuat. Pemirsa MSN Channel, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah berdiskusi banyak hal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.